Selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1418 Hijriah. Mohon maaf lahir batin kepada Dapim diikuti oleh 293 peserta, terdiri dari pimpinan dan staf markas TNI, Angkatan dan Polri, serta Bakospanas, para panglima komando utama operasional, serta perwira koordinator karyawan dari departemen dan lembaga tinggi negara. Oleh sebab itu, kami menilai Dapim ARI kali ini memiliki kekhususan dan misi tersendiri yang berkaitan dengan serta keadaan yang berlaku. Berikut kecenderungannya, Dapim ARI bertujuan memantapkan kesiapan ARI dalam mengharapkan ARI siap mengamankan dan menyukseskan sidang umum MPR 19 ARI untuk lebih memantapkan kesiapan ARI khususnya dalam tugas pengamanan dan penyuksesan sidang umum MPR 1998 maupun dalam rangka partisipasi ARI mengatasi masalah ekonomi dan keuangan nasional serta kesinambungan pembangunan nasional. Bapak Presiden yang kami hormati, sesuai dengan agenda rapim yang dilaksanakan, dapat kami laporkan kesimpulan hasil rapim ARI tahun 1998 sebagai berikut. Pertama, perkembangan situasi dan kondisi menjelang sidang umum MPR 1998 telah menggugah kesiapan ARI untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sebagai akibat dari terjadinya krisis moneter, gejolak ekonomi, dan meningkatnya suhu politik. Cinta tanah air dan cinta bangsa di seluruh wilayah tanah air dilaporkan bahwa sampai saat ini jajaran ARI telah mengumpulkan sumbangan berupa terus dilanjutkan oleh seluruh jajaran ARI, membantu mengamankan distribusi bahan pokok pangan dalam rangka terwujudnya tekad ARI terbaik untuk rakyat, terbaik bagi ARI. Bapak Presiden yang kami hormati, demikianlah laporan singkat kami. Yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan dengan semua perhatian laporan pangan mengenai hasil rapim ARI dari 1998 yang baru saja berakhir, saya minta agar keputusan kami ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan tanggung jawab yang sebesar-besarnya oleh seluruh jajaran Angkatan Senjata Republik Indonesia. Rapim ARI kali ini memberi tema dengan kemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. ARI siap mengamankan dan mensukseskan sidang umum MPR 1998 serta hasil-hasilnya. Sejarah kita mengajarkan bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan itulah bangsa kita berhasil merebut, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan nasional. Dengan persatuan dan kesatuan itu pula bangsa kita berhasil melewati segala macam ujian, gangguan dan rintangan dalam membangun untuk memberi isi kepada kemerdekaan. Kita percaya bahwa dengan kerja keras serta dengan persatuan dan kesatuan juga kita akan berhasil melewati masa-masa yang sangat sulit sekarang. Dewasa ini kita sedang mengalami gejolak ekonomi dan modern. Bahkan ada yang berharap agar gejolak ekonomi dan moneter itu meluas menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Suhu politik dalam negeri juga meningkat menjelang sidang umum MPR yang akan datang. Peningkatan suhu politik itu antara lain tambah dengan munculnya kasus-kasus dan desas-desus yang mengarah kepada gangguan terhadap stabilitas nasional. Gejolak ekonomi dan moneter yang bermula pada tanggal 2 tahun yang lalu sampai saat ini belum berhasil kita kendali. Akibat yang ditimbulkan makin terasa sangat luas dan memasuki hampir semua segi kehidupan masyarakat, serta menambah beratnya kehidupan keluarga. Harga barang-barang kebutuhan hidup bertambah mahal, tidak sedikit perusahaan yang mengurangi kegiatannya
dan bahkan menutup usahanya, memutuskan hubungan kerja terjadi di berbagai sektor, jumlah pengangguran bertambah, penghasilan masyarakat berkurang, dan akibat-akibat yang tidak menguntungkan lainnya. Dalam tahun anggaran 1998-99 nanti, kita memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita menjadi 0% atau tidak akan ada pertumbuhan ekonomi. Semuanya tadi merupakan hambatan yang besar terhadap perkembangan ekonomi dan sosial bangsa kita. Dalam suasana yang demikian itu, telah ada tanda-tanda bahwa golongan-golongan tertentu menggunakan kesempatan untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka yang selama ini gagal mereka capai dengan jalan demokratis dan konstitusional. Mereka yang menyebarkan desas-desus yang menggelisahkan masyarakat, mengadu domba kelompok dengan golongan-golongan masyarakat serta secara macam cara untuk membuat masyarakat gelisah dan mengganggu stabilitas nasional. Menghadapi semuanya tadi, saya minta agar digiatkan lagi posko-posko waspadaan aparat keamanan dan penegak hukum agar tidak tegas tanpa keraguan terhadap perbuatan apa saja dan polisi apa saja yang melanggar hukum itu. Kita boleh berbeda pendapat yang memang merupakan kekuatan dinamis dari demokrasi yang sekarang. Kita bebas mengungkapkan pikiran, tetapi jangan dibiarkan mereka berlindung di balik baju demokrasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat untuk mengharapkan cara-cara yang destruktif dan melanggar hukum. Kemantapan status nasional yang dinamis kita perlukan, lebih-lebih pada saat bangsa kita bersiap-siap melaksanakan tugas yang sangat menentukan perjalanan sejarah di masa modern. Pada bulan Maret nanti MPR akan bermusyawarah dan bermufakat menetapkan arah yang akan kita tempuh bersama sebagai bangsa memasuki abad baru, ialah abad ke-21. Kewajiban kita semua termasuk jajaran nabi untuk menjaga agar lembaga tertinggi negara kita itu dapat menunaikan tugas konstitusionalnya dengan tenang dan lancar. Mensukseskan dijamu MPR berarti mengupayakan agar arah pembangunan nasional yang ditetapkan di dalam GBN nanti mampu menjawab tantangan zaman dan memanfaatkan peluang serta sekaligus memenuhi aspirasi dan kepentingan bangsa kita. Berdasarkan GBN itu, MPR memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden yang mampu melaksanakan arah kebijakan dan strateginya. Saat dunia sedang memasuki zaman globalisasi sekarang ini, maka politik dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan nasional adalah politik dan strategi perdamaian serta kerjasama baik di dalam negeri sendiri maupun di kawasan Asia antara negara-negara yang sedang berkembang maupun dengan negara-negara yang masih maju. Perdamaian dan bersama terbukti lebih tepat dan lebih mantap dalam mengantarkan suatu bangsa ke arah cita-cita dan tujuan nasionalnya dibandingkan dengan peperangan dan konfrontasi. Dalam menghadapi cobaan-cobaan dan tantangan berat yang sedang kita alami sekarang ini, maka kekuatan utama kita adalah persatuan dan persatuan bangsa kita itu sendiri. Sedangkan kebijakan dasar pengamanan pembangunan secara strategis harus memperhatikan dua. Pertama adalah pencegahan tumbuhnya setiap bibit yang dapat merusak pembangunan nasional. Yang kedua, ialah tetap membuka kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembangnya prakasa dan kreativitas dari masyarakat. Kedua hal itu harus kita lakukan secara bijaksana dan seimbang. Itulah sebabnya mutlak diperlukan wawasan yang luas dan sikap kearifan. Wawasan yang luas dan kearifan tadi
secara khusus kita perlukan untuk lebih mematangkan lagi kehidupan demokrasi di negara kita ini. Sebagian besar masyarakat kita sudah menunjukkan kemajuan besar dalam pemahaman dan pengamalan hidup berdemokrasi. Dasar Nabi Abdi dalam melaksanakan fungsinya ikut bergerak maju berdampingan dengan kekuatan-kekuatan sosial politik yang lain. Kita mempunyai doktrin dan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kita memiliki wawasan kemandirian abdi dan rakyat. Ini berarti masalah-masalah pertahanan dan keamanan tidak hanya kita pandang sebagai masalah abdi itu sendiri. Masalah-masalah pertahanan dan keamanan adalah masalah seluruh masyarakat dan seluruh bangsa kita. Karena itu masyarakat kita bukan saja wajib ikut sebagai pelaksana, tetapi juga berhak untuk ikut memikirkan, mengajukan saran dan pertimbangan-pertimbangan, bahkan mengawasi pelaksananya melalui wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Dengan penggunaan kemampuan abdi yang setepat-tepatnya, kita percaya bahwa abdi dapat memberikan sumbangan sebesar-besarnya bagi suksesnya sidang MPR dan pembangunan nasional. Kita memang prihatin karena masih saja ada kelompok-kelompok kecil di tengah masyarakat kita yang atas nama demokrasi malah bersikap, berperilaku dan bertindak tidak demokratis. Atas nama kebebasan malah memaksakan kehendaknya kepada pihak lain dengan cara-cara yang melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum, apalagi yang dapat membahayakan orang banyak, tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak. Dalam ikut mengamankan dan mempersiapkan sidang MPR serta hasil-hasilnya, kami minta agar Dasar Nabi memperhatikan beberapa hal. Pertama, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi, peka dan cepat tanggap terhadap setiap kemungkinan perkembangan negatif yang timbul di masyarakat ini. Kedua, tidak tegas siapapun yang melanggar dan melaksanakan tindakan inkonstitusional, khususnya aksi-aksi yang mengarah kepada disintegrasi nasional. Jagalah baik-baik keutuhan wilayah, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kedaulatan negara. Ketiga, laksanakan peranan abdi yang setepat-tepatnya di bidang sosial politik dengan penuh kearifan. Keempat, mendukung sepenuhnya program pemulihan ekonomi yang sedang diusahakan dengan sekuat tenaga oleh pemerintah. Dalam hubungan ini, saya sambut baik keputusan pimpinan ABRI untuk menunda pengadaan peralatan ABRI dari luar negeri agar dicapai penghematan nasional, sehingga anggaran yang ada dan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat kita. Kelima, ciptakanlah perasaan dan suasana aman bagi masyarakat dan bagi para wakil rakyat yang akan bermusyawarah dalam sidang umum MPR yang akan datang. Laksanakanlah tugas pengamanan sidang umum MPR secara wajar, tidak berlebihan dan tidak mengelak. Tetaplah berada dalam tingkat kesiagaan yang tinggi setiap saat. Keenam, bertumbuh keutuhan ABRI sendiri dan jangan mudah terpancing oleh data status. Akhirnya, jadilah prajurit sabda warga yang andal, yang dicintai oleh rakyat karena ABRI mencintai rakyat, yang selalu siap mengawal tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kuatan lahir batin kepada kita semua dan mati dalam suasana hari Idul Fitri. Maka pada kesempatan ini pula saya menyampaikan selamat Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Semoga hikmah daripada puasa akan memberkati kita semua dan lanjutkan pengabdian kita kepada negara dan bangsa yang semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.